Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi dhawil mayamin wa syumusil muhtadin wa immatil muwahhidin wa ala kulli man ihtada bihadihil qawim wastamsaka bi sunnatihi dhatil hablil matin min a'immati hadha dini ilal awami minal muslimin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban menjaga silaturahim dan persaudaraan di antara sesama manusia. Bahwasanya seluruh ibadah yang Allah wajibkan atas umat Islam, baik solat, baik puasa, baik haji, baik zakat, baik berkurban, seluruh ibadah-ibadah inti dan pokok tersebut bertujuan yaitu untuk menjaga hubungan persaudaraan, untuk menjaga ukhuwah, untuk menjaga kebeningan hati, untuk menjaga kelapangan jiwa, kelapangan hati dan kelapangan dada manusia dalam memperjuangkan nilai-nilai persaudaraan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadisnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan juga sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim surah Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Ayat ini menjelaskan tentang sebagian sahabat Nabi yang berhalangan ikut berperang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang absen ikut berperang bersama baginda Rasul adalah dari golongan kaum-kaum munafikin, kaum-kaum orang munafik. Maka turunlah ayat ini, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah sekiranya jika kalian berpaling dari ikut berperang bersama Rasulullah? Allah berfirman, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturahim. Ulaikal ladzina la'anahumullah, orang-orang yang tidak mau ikut berperang bersama Rasulullah dan orang-orang yang kemudian membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan persaudaraan dan silaturahim, Allah mengancam mereka, ulaikal ladzina la'anahumullah, itulah mereka yang dilaknat dari rahmat Allah, dijauhkan dari rahmatnya, fa asammahum, dan Allah bikin kuping telinga mereka tuli, wa a'ma absarahum, dan Allah bikin mata mereka buta. Ibadallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsirnya Imam Ibn Katsir menjelaskan bahwasanya apakah jika kalian berpaling dari ikut berjihad di jalan Allah, lalu kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturahim, yaitu apakah kalian akan kembali kepada zaman jahiliyah, kalian menumpahkan darah dan kalian saling memutuskan persaudaraan. Kata Imam Ibn Katsir, ayat ini merupakan larangan dari membuat kerusakan di muka bumi secara umum dan dari memutuskan persaudaraan dan silaturahim secara khusus,
Allah Ta'ala telah memerintahkan manusia untuk membuat kebaikan dan perbaikan di muka bumi dan menyambungkan silaturahim dan persaudaraan. Wa huwal ihsan ilal aqaribi fil maqal wal af'al wa badlil amwal, yaitu berbuat bakti dan kebajikan kepada manusia, kepada para kerabat, baik kebajikan dalam ucapan, baik kebajikan dalam perbuatan, dan baik kebajikan dalam mengeluarkan harta kekayaan. Ibadallah, baginda Rasul dalam hadisnya bersabda, ala ukhbirukum bi afdal min darajati siyami wa salati wa sadaqah. Qalu bala, qala islahu dhatil bain fa inna fasada dhatil bain hiya al-haliqah. La aqulu tahliqu sya'ra walakin tahliqud dina, walakin tahliqud dina. Nabi Muhammad bersabda, maukah kalian aku beritakan dengan ibadah yang derajatnya lebih hebat, lebih afdal min darajatis siyam, dari derajat puasa, wassalah, salat, wasadaqah, dan sedekah. Para ulama di antaranya Imam At-Tibi menjelaskan bahwa yang dimaksud solat di sini adalah solat sunnah. Terkadang, bahkan terkadang solat wajib. Baginda Rasul menjelaskan, maukah kalian aku kabarkan satu ibadah, satu amalan yang ibadahnya derajatnya lebih tinggi daripada puasa, daripada solat sunnah, daripada sedekah. Sahabat menjawab, mau wahai baginda Rasul. Nabi Muhammad menjawab, lakukanlah perbaikan antara orang yang bersengketa, lakukanlah perdamaian antara orang yang bertengkar, antara kelompok-kelompok yang bertengkar, antara masyarakat yang berselisih. Fa inna fasada dzatil baini hiyal haliqah, sebab rusaknya hubungan persaudaraan dan kasih sayang antara manusia itu adalah bagaikan pisau pencukur. Aku tak mengatakan dia akan mencukur rambut sampai botak, tapi dia akan mencukur agama. Kalau persaudaraan sudah hilang, kerusakan sudah terjadi di muka bumi, maka sia-sia kita puasa. Tak ada gunanya solat, tak ada gunanya kita sedekah, sebab semua tujuannya untuk melahirkan persaudaraan, untuk menciptakan kedamaian, untuk menciptakan tumbuhnya rasa kasih sayang di antara sesama. Ibadallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, di antara hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang balasan orang yang selalu menyambung kasih sayang, maka dalam hadis Bukhari, baginda Rasul bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, lamma faraghallahu ta'ala, lamma khalaqallahu al-khalqa falamma faragha minhu qamatir rahim fa akhadat bihaqwai rahman faqala ta'ala azza wa jalla mah faqalat hadzal maqamul aidi bika minal qati'ah faqala Allah ta'ala ala tardaina an asila man wasalaki wa aqta man qata'aki, qalat bala, qala fadzalika laki. Baginda Rasul dalam hadis sahih Bukhari menjelaskan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda Rasul bersabda, tatkala Allah telah selesai menciptakan makhluk, maka rahim-rahim itu seluruhnya berdiri. Manusia telah diciptakan oleh Allah, roh-roh kita sebelum lahir kita di dunia itu sudah Allah ciptakan dahulu. Dahulu kala sebelum Allah menciptakan bumi dan langit, Allah telah menciptakan roh manusia, namun lahirnya berbeda-beda. Maka di saat itu berdirilah roh-roh di samping sebelah kanannya Allah Subhanahu wa taala bihaqwai rahman. Haqwai rahman artinya di sebelah pinggangnya Allah taala. Namun pinggangnya Allah tak sama dengan pinggangnya manusia. Itulah yang harus kita fahami. Maka Allah berfirman, mah, ada apa? Itu rahim-rahim berdiri, yaitu dengan bahasa Betawinya dia itu glendotan.
gelendotan di samping Allah itu rahim-rahim. Lalu Allah berkata, ada apa? Lalu itu rahim-rahim berkata, wahai Tuhan, inilah saatnya kami minta perlindungan kepadamu dari pemutusan rasa kasih sayang nanti ketika kami telah hidup di dunia. Inilah saatnya kami minta perlindungan kepadamu dari pemutusan rahim-rahim nanti kalau kami hidup di dunia. Maka Allah berfirman, wahai rahim-rahim, sudikah jika aku menyambungkan orang-orang yang menyambungkanmu, dan jika nanti akan aku putuskan orang-orang yang memutuskanmu? Maka rahim-rahim berkata, sudi wahai Tuhan. Lalu Allah berfirman, itulah bagianmu nanti di dunia. Maka kita saksikan ibadah Allah. Dalam hadis yang lain baginda Rasul bersabda, bagaimana balasan orang yang memutuskan silaturahim, memutuskan kasih sayang, langsung balasannya kontan tanpa ada tempo. Baginda Rasul bersabda dalam hadis Imam Ahmad dari sahabat Nabi Abu Bakrah radhiyallahu an, baginda Rasul bersabda, ma min dzambin ahra min an yu'ajjilallahu uqubatahu fid dunya ma'a ma yadakhar li sahibi fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Hadis riwayat Imam Abi Daud, Tirmidzi, dan mengatakan hadis ini adalah hadis sahih, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nabi besar Muhammad bersabda, tidak ada suatu dosa yang langsung Allah bayar kontan hukumannya di dunia sebelum ia mati. Di sana juga ada dosa yang Allah simpan balasannya nanti dibalas di akhirat. Tidak ada balasan dosa yang langsung Allah percepat balasannya di dunia selain orang yang membuat kerusakan al-baghyu, orang yang melakukan permusuhan, dan orang yang memutuskan silaturahim. Oleh karena itu ibadallah, mengapa kisah-kisah begitu banyak? Malin Kundang langsung dikutuk oleh Allah menjadi batu ketika dia durhaka kepada ibunya, ketika ia membuat kerusakan di muka bumi, dan ia memutuskan silaturahim seorang anak kepada ibu kontan, maka Allah jadikan ia menjadi batu. Dan kisah-kisah semacam ini banyak. Ada orang berubah langsung menjadi seperti tikus besar, dan masih banyak kisah-kisah lagi ibadallah. Inilah besarnya dosa orang yang memutuskan silaturahim, termasuk dosa yang balasannya dibayar kontan oleh Allah sebelum ia meninggal dunia. Ibadallah, dalam kisah yang sangat populer dimuat dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, dikisahkan bahwa datanglah seorang pemuda melewati suatu kampung. Lalu ketika melewati suatu kampung di waktu asar, dia melihat sebuah kuburan. Dan ternyata dari kuburan itu keluarlah kepala seorang ahli kubur, seorang laki-laki yang mirip badannya badan manusia, palanya seperti keledai. Lalu ketika pemuda melihat pemandangan yang aneh ajaib, di sana ada seorang nenek-nenek yang sedang menganyam anyamannya. Lalu ada seorang ibu-ibu yang berkata, wahai anak muda, apakah engkau kaget dengan pemandangan yang engkau lihat di kuburan waktu asar? Keluar seorang ahli kubur, seorang laki-laki, dan bersuara seperti suara keledai. Lalu setelah itu ia masuk lagi ke dalam alam kuburnya. Kata bapak ibu-ibu tersebut, itulah ibunya. Itu ibu yang tua yang sedang memintal, itulah ibu anak pemuda yang sekarang sedang di kuburan. Dahulunya anak ini sering mabuk. Dahulunya anak ini kalau pulang dari rumahnya di waktu asar dinasehati oleh ibunya, nak, sampai kapan kamu mabuk dan sampai kapan kamu tobat? Ibunya setiap menasehatinya, anaknya selalu mengatakan, bu, diam, suara kamu seperti suara keledai. Akhirnya matilah pemuda tersebut, dan Allah berikan hukuman. Setiap di waktu asar dia muncul dari alam kuburnya,
dan bersuara seperti suara keledai, lalu masuk lagi mayatnya ke alam kuburnya, sehingga warga setempat sudah biasa menyaksikan pemandangan tersebut. Inilah ibadallah, bahwa balasan orang yang merusak hubungan silaturahim, apakah anak merusak hubungannya kepada ayah, kepada ibu, abang kepada adik, adik kepada abang, dan seterusnya, maka balasannya ibadallah, Allah balas hukumannya dengan kontan. Adapun dosa-dosa yang lain, Allah simpan nanti balasannya di yaumul akhir. Ibadallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita. Siapa baginda Rasul bersabda bahwasanya, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu riwayat, diriwayatkan dari Imam Ahmad, dia meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Amr bin Shu'aib memiliki kakek, dia mengatakan, datang seorang laki-laki menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata, wahai Rasulullah, saya memiliki saudara-saudara, memiliki hubungan rahim-rahim kerabat, di mana saya selalu menyambungkan rahim saya, menyambungkan persaudaraan saya, tapi saudara-saudara saya, kerabat saya memutuskan hubungan kepada saya. Saya maafkan mereka, tapi mereka selalu jahat kepada saya. Saya baik kepada mereka, tapi mereka balas kebaikan saya dengan kejahatan. Apakah akan saya balas dengan balasan yang sama, wahai Rasulullah? Nabi Muhammad bersabda, jangan kamu lakukan. Sebab kalau kamu tidak lagi menyambungkan silaturahim, kalau kamu tidak lagi memaafkan, kalau kamu tidak lagi berbuat baik kepada mereka, maka berarti kamu merusak seluruh hubungan silaturahim. Lalu Nabi Muhammad bersabda, walakin jidda bil fadli wasilhum fa innahu lan yazala ma'aka dhahirun minallahi azza wa jalla ma kunta ala dhalik. Nabi Muhammad bersabda, bersungguh-sungguhlah engkau untuk terus berbuat baik kepada mereka, dan sambungkanlah persaudaraanmu, silaturahimmu, sekalipun mereka jahat kepadamu, sebab selama itu Allah selalu menjadi penolongmu. Selama kamu melakukan kebaikan kepada mereka, Allah selalu menolongmu. Apa yang ditolong ibadallah? Baginda Rasul bersabda, siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka hendaknya ia rajin silaturahim. Orang yang rajin silaturahim ibadallah, maka umurnya panjang, rezekinya mudah, dan hidupnya nyaman. Kenapa? Sebab orang yang silaturahim tak punya musuh. Kalaupun dia sakit, dijenguk. Tapi mana orang yang selalu membuat kerusakan dan kerusuhan, maka itulah orang yang umurnya pendek dan rezekinya pendek dan sempit. Kenapa? Kalaupun dia sakit, tak ada yang menjenguknya. Kalaupun ia jatuh, tak ada yang menolongnya. Akhirnya dia minta mati secepatnya. Ibadallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, munculnya budaya sekarang ini harus betul-betul kita waspadai. Jangan sampai kita menjadi provokator-provokator, penyebar hoak, penyebar permusuhan. Kita mengadu umat Islam, bangsa Indonesia yang sedang adem ayem ini diadu-adu antara ormas ini dengan ormas itu, dibikin mereka bermusuhan. Ibadallah, orang yang melakukan tersebut telah Allah jelaskan, itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Telinga mereka dibikin tuli dari mendengar kebenaran Islam, dan mata mereka dibikin buta dari melihat kebenaran ajaran Islam. Maka jangan sampai ibadallah kita menjadi provokator. Kita harus selalu menjadi juru damai di antara siapa saja orang yang bertengkar. Kita damaikan. Jangan justru kita menjadi sumbu peledak bagi munculnya permusuhan antara warga dengan warga, ormas dengan ormas. Dengan apa? Dengan kita mengirim tulisan di medsos yang menebarkan kebencian. Ibadallah, itulah orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah. Mata mereka dibikin buta dan telinga mereka dibikin tuli dari mendengarkan nasihat Al-Quran,
nasihat sunnah Rasulullah dan nasihat para ulama. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan aliman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. اللهم اجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا مطمئنين في بطون الأرض وعند قيام الأشهاد آمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.